menjalankan ujian sekolah di tahun 2021 ini. Nah, bagaimana pelaksanaan ujiannya sampai bagaimana kelulusannya. Ini sedang dibahas Bapak Ibu pengawas. Nah, teman-teman sekolahan ini sudah bisa membaca, sudah bisa mempelajari, atau bahkan sudah bisa menyiapkan posnya di tingkat sekolah. Bagaimana nanti ujian sekolahnya, apakah ini tahun ini daring semua Pak ya, daring semua, tetap daring. Tapi ada pilihan-pilihannya, Kalau tidak salah, ujian sekolah itu ada yang cukup dengan rapot semester 1 sampai 6 itu penjaringan buat nilai plus nilai sikapnya. Bisa penugasan, bisa juga dengan soal-soal daring, atau ada bisa membuat portofolio. Itu tiap-tiap sekolah itu diberi kewenangan tersendiri bagaimana menjalankan ujian sekolah, bagaimana membuat kriteria kelulusannya. Ini untuk itu saatnya kepala sekolah mengajak timnya di sekolah untuk merancang tentang ujian sekolah tersebut, membuat posnya sampai dengan pelaksanaan dan ujungnya di kelulusannya. Kemarin kami ketemu dengan Pak Dirjen, PAUD Dikdasmen, bahwa kendala kita adalah ijazah yang selalu datangnya belakangan. Kami mohon kepada Pak Dirjen agar ijazah itu untuk bisa diterbitkan sedini mungkin. Sehingga begitu siswa lulus, apa sudah dinyatakan lulus, ijazah itu mungkin tidak perlu sampai rentang waktu 1 bulan. Itu harus sudah turun. Nah, kami kemarin sudah diskusi dengan Pak Dirjen. Alhamdulillah Pak Dirjen meresponnya, mudah-mudahan nanti bisa terwujud. Ini poin pertama selesai tentang ujian sekolah. Terkait dengan yang kedua, persiapan PPDB SMA SLB, sebetulnya negeri dan swasta ini Pak, negeri dan swasta di cabang 7, terkait dengan PPDB khususnya nanti di SMA itu zonasi, dan di sana pun nanti akan ada zonasi khusus, khususnya untuk Kota Surakarta kepada Pak Agung. Ini sudah ada Pak Agung ya? Sudah ada Pak belum Mas Doni, Pak Agung? Atau MKKS SMA di Solo sudah ada yang hadir belum ini? Mas Doni, halo. Pak Agung tadi sudah join Pak. Oh, sudah join. Ya, jadi nanti untuk PPDB ini adalah hal titik krusialnya itu untuk terutama khusus Solo. Itu adalah menentukan zonasi khusus. Zonasi khusus adalah yang bank spot, misalkan di Pasar Kliwon, itu nanti diberi kuota zonasi khususnya itu misalnya di SMA 2 berapa persen, misalnya SMA 2 jalur zonasinya 50%, diberikan kepada yang Pasar Kliwon 10%, kemudian SMA 3 diberikan kepada Pasar Kliwon misalnya 10%, atau di SMA 1 10%. Jadi bagaimana penentuan nanti tim MKKS yang harus membuat usulan tersebut. Kemudian menentukan zonasi suatu sekolah sudah harus disiapkan. Nanti timnya Pak Agung, MKKS SMA, MKKS SMA Sukoharjo juga, Pak Dibyo, untuk segera menentukan SMA tersebut zonasinya mana saja. Sehingga tidak ada, kata kuncinya adalah tidak ada
suatu daerah yang tidak masuk dalam sebuah zonasi. Misalnya kalau di Sukoharjo nampaknya tidak ada nggak yang blank spot. Kalau ada yang blank spot, maka perlu dibuat zonasi khusus terhadap sekolah yang terdekatnya. Ini kan zonasi itu kan berdasarkan terdekatnya. Maka dari itu pembahasan tentang PPDB SMA, SLB, terutama ini SMA, itu krusialnya adalah menentukan zonasi. Sehingga karena Solo itu sekolahnya berdekatan, ngumpul di Kecamatan Banjarsari, maka penentuannya itu harus jelas. Kedua, terkait dengan PPDB itu sendiri, baik SMA negeri swasta, ini berkali-kali kami sampaikan bahwa jumlah lulusan SMP sederajat ini khusus di Solo. Dengan jumlah kursi SMA, SMK sederajat di Kota Surakarta, ini banyak kursi yang di kelas 10-nya SMA SMK. Dengan demikian, kalau kita ingin mendapatkan jumlah murid yang banyak, maka harus keluar dari Kota Surakarta. Misalnya yang kami melihat misalnya SMA Al-Islam misalnya. Itu muridnya dari seluruh Indonesia. Silakan, mulailah teman-teman swasta ini untuk mencari murid dari celah-celah dari mana. Ini kerja keras dari pihak sekolah. Kalau sekolah swasta masih dengan model-model lama, menunggu, tidak proaktif, itu nanti juga akan menurun muridnya. Nah, kemudian di PPDB itu kata kuncinya adalah hak siswa. Hak siswa diterima di negeri mau pindah di swasta itu hak siswa, nggak boleh digondeli. Begitu juga diterima di swasta mau pindah di negeri, nggak boleh digondeli. Karena ini pada sisi kemerdekaan, ini kan kita sudah pada merdeka belajar. Maka siswa itu yang, maka dari itu teman-teman swasta silahkan kualitasnya ditingkatkan, kemudian jaringannya diperbanyak, sehingga jumlah muridnya bisa bertambah banyak. Itu menunjukkan kepercayaan, jadi kepercayaan masyarakat terhadap sekolah kita. Kami sampaikan juga kepada teman-teman semuanya, ini tren itu akan ke depan akan ini Pak, akan terjadi. Tren untuk anak-anak PAUD, SD, ini SD PAUD, SD swasta ini jauh diminati daripada yang negeri. Ke depan itu juga SMP. Ini sudah SMP sudah mulai muncul, SMP yang swasta bagus itu mulai diminati. Kemudian yang SMA, nah ini silahkan dielaborasi teman-teman kepala sekolah swasta ini harus berpikir lebih kuat untuk mendarik. Nah, kalau swasta berpikirnya lebih kreatif, inovatif, mau nggak mau yang negeri nggak boleh kalah dong ya. Kita jangan hanya jaga toh negeri ini nggak begitu, mutu tetap dijaga. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke poin ketiga. Ini meskipun masa pandemi, kita lomba-lomba siswa tetap akan dijalankan dengan tentunya dengan model yang berbeda. Kebanyakan adalah modelnya daring. Nah, kepada Bapak Ibu, ini kami mendorong lagi Bapak Ibu negeri swasta ini tetaplah ngikutkan anak-anak tetap ikut lomba daring, Pak. Kami selama ini begitu masa pandemi ini yang biasa melaporkan hadiah juara itu teman-teman swasta. Negeri pasif. Ini nanti hubungannya dengan dana BOS. Kemarin sudah kita sampaikan kepada beberapa teman, termasuk ini kepada Bapak Ibu semuanya,
bahwa Kementerian Pendidikan mendapat kayak teguran dari Kementerian Keuangan terkait dana BOS ini. Oke, sekali lagi kami tegaskan Bapak Ibu bahwa Kementerian Pendidikan itu mendapat teguran dari Kementerian Keuangan terkait dengan dana BOS. Karena dana BOS meskipun boleh tidak habis di tahun anggarannya, tapi itu akan menyulitkan Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan untuk menaikkan anggarannya. Karena dengan dana yang ada saja, itu dalam kacamata Kementerian Keuangan itu turah. Padahal realitanya adalah belum sempat menggunakan. Nah, namun demikian, ini saran dari Pak Dirjen agar dana BOS itu dihabiskan di tahun anggarannya, Pak. Sekali lagi, dana BOS dihabiskan di tahun anggarannya. Kalau nggak habis, satu sekolahan misalnya belum silpa 100 juta aja lah. Kalau itu terjadi se-Indonesia, maka triliun. Itu ini terkait dengan dana BOS. Mohon nih Kepala Sekolah mencermati benar. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini nanti dana BOS segera turun, segera habiskan sampai bulan Desembernya. Termasuk menghabiskan yang dana kemarin belum terjalankan. Oke. Nah, kembali ke lomba-lomba, Pak. Silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong negeri ngikutkan. Kembali saya sampaikan bahwa untuk mengikuti lomba-lomba itu tahap yang apa? Artinya tujuan pertama adalah membiasakan anak-anak itu memiliki jiwa kompetisi, berkompetisi. Nah, jangan sampai teman-teman kepala sekolah eman-eman, wah, toh orang juara. Kalau nggak juara sayang uang. Itu nggak boleh begitu, Pak. Jadi memberi pengalaman dalam hal lomba kepada siswa itu adalah salah satu tujuan pendidikan. Ini saya tegaskan, Pak. Memberikan pengalaman lomba berkompetisi kepada siswa itulah merupakan tugas sekolah juga, Pak. Sehingga manakala ada lomba-lomba, tapi pendidikan juga harus selektif. Sekali lagi harus selektif. Lomba-lombanya selektif, Pak. Ini tolong diikutkan. Perkara mendapatkan juara itu nomor kesekian, Pak. Tapi alhamdulillah ini beberapa teman swasta ini sering melaporkan mendapatkan juara-juara. Terima kasih. Ini negeri belum melaporkan itu apakah dapat atau tidak, kita sampai belum ngerti. Apakah negeri ikut lomba atau tidak, nah, ini kita nggak ngerti. Maka saya teman-teman kepala sekolah negeri, Pak. Ini tolong ini, lomba-lomba siswa. Baik lomba-lomba yang diadakan oleh kementerian sesuai berjenjangnya itu maupun dari kementerian-kementerian lain, Pak. Dari perguruan tinggi, dari mana yang kira-kira prospektif perguruan tinggi yang terjadi. Termasuk dalam hal ini lomba-lomba guru, Pak. Lomba-lomba guru. Lomba guru, lomba kepala sekolah, mohon ketua MKKS. Ini dijalankan, Pak. Jadi lomba guru berprestasi, baik SLB maupun SMA tingkat kabupaten. Jalankan. Jadi lomba guru prestasi untuk Sukoharjo, itu Pak Dibyo mengadakan lomba guru prestasi. Adakan, Pak. Dengan biaya bersama-sama otomatis. Dan mengambil dewan jurinya dari teman-teman pengawas dan mungkin dari kepala sekolah berprestasi yang lain sebagai dewan jurinya. Termasuk lomba kepala sekolah berprestasi tingkat kabupaten. Silakan diadakan. Ini agenda di MKKS, Pak. Agenda MKKS, lomba guru prestasi, lomba kepala sekolah berprestasi. Kalau pengawas berprestasi gitu ya, di sini lombanya adalah home pimpah itu. Pak
Pak Sigit CS itu meminta sing prestasi gue majukan tingkat nasional provinsi. Ternyata alhamdulillah Pak siapa Muhari itu sebagai juara 3 nasional, termasuk Pak Pangarso itu yang SMK. Kalau Pak Abdullah itu West Kulino juara dan sudah nggak boleh maju lagi. Ketika Pak Abdullah nanti membimbing teman-teman kepala sekolah untuk berprestasi. Jadi kepada Bapak Ibu mohon lebih luas berpikirnya. Misalnya ke SMA 7 ini karena di kota ini kan Pak, dilihat banget. SMA 7 gimana? SMA 4 gimana? SMA 3 gimana? Yang jarang ditanya itu SMA 2 gimana itu jarang. Pak Mariadi jarang ditanyakan. Tapi yang ditanya itu ya itu. SMA sing ketok moto itu Pak. Moto dari provinsi maupun pusat. Itu gimana ini? Di situ untuk itu kepada teman-teman fokus di sekolahan, mengelaborasi sekolahan. Ini banyak. Kemudian yang poin ke-5, waduh ini waktunya sudah hampir ini Pak. Sebentar lagi Pak, pelaksanaan Sarpras DAK. Hanya tahun ini Pak, DAK dijalankan dengan model pihak ketiga. Jadi bukan swaklola. DAK tahun ini adalah pihak ketiga. Nah, kita kadang melihat yang pihak ketiga, Pak. Pihak ketiga. Ini kadang ini yang pengalaman tahun kemarin, Pak. Tahun kemarin proyek-proyek Sarpras pihak ketiga gedung, Pak. Itu menjadi temuan, Pak. Hasilnya enggak bagus. Kualitasnya enggak bagus. Nah, kembali kepada DAK ini nanti, meskipun itu nanti pihak ketiga, mohon tim sekolah dibentuk tim, Pak. Tim bayangan pengawasan secara diam-diam. Jika ada sesuatu misalnya jadwalnya kurang pas, tidak ada molor, laporkan kepada kami. Jadi, tim SMA nanti ada yang Sarpas yang akan melaporkan ke induk. Kemudian manakala terjadi kualitasnya kurang baik, maka ya nanti silahkan dilaporkan. Sehingga toh itu nanti akan menggunakan penjenengan, yang menggunakan sekolah penjenengan. Gedung itu isinya nanti manusia. Manakala kualitas gedung itu tidak standar, itu berbahaya pada manusia. Kecuali kalau di dalamnya itu untuk gudang barang, Pak ya. Ini manusia, Pak. Untuk itu kualitas perlu dijaga. Nah, kembali kepada nanti, toh bantuan DAK ini DAK dari provinsi, Pak ya, dari pusat, tapi melalui provinsi. Tahun-tahun ini pun masih ada bantuan langsung dari pusat. Kembali kami tegaskan kepada teman-teman, kepala SMA, terutama negeri, Pak. Jika mendapatkan bantuan dari pusat, yang bersifat swakelola, tolong dikerjakan benar-benar swakelola. Saya kemarin diskusi dengan Pak Yusmar, Bu Hermin juga, itu harus swakelola murni. Tidak perlu ini, mosok belanja barang aja material nggak bisa, mencari tenaga nggak bisa. Nah ini Pak, ini nggak ini Pak. Meskipun teorinya swakelola, prakteknya ini nggak boleh lagi Pak. Manakala hal itu nanti akan muncul orang luar, paling penting tulung-tulung ke kami juga. Nah, kami andaikan misalnya tegel-tegelan, Pak. Ya, bablas ya misalnya. Misalnya sekolah nekat hal itu, terus kemudian ada pihak LSM yang mengetahui hal itu, mengendus hal itu, terus penjagaan ini. Terus saya bilang, bablas ya apa-apa. Nekat kandani nekat. Nah, ini ke depan untuk tidak begitu. Ke depan namanya swakelola murni ya, kok swakelola, Pak. Jadi jangan serahkan ke pihak ketiga. Siapapun, mau komite mau apa. Kalau komite ya masukkan dalam panitia, Pak. Masukkan dalam panitia. Pihak luar boleh masukkan di panitia. Tapi bukan Pak, kamuflase bukan. Real panitia yang bertanggung. Ketua panitia harus. Jangan sampai ini kami pernah bertanya kepada ini ya di suatu sekolah. Tanya, gimana Pak Ketua?
nggak bayang yang ketua bayangan Pak, hanya ketua boneka Pak. Ini kan nggak boleh begitu Pak. Jadi tolong ini kita mulai saat ini aja Pak. Yang masa lalu ya udahlah masa lalu. Mulai saat ini nanti penjenengan harus menjalankan swaklola beneran, jangan sampai ada pihak-pihak ketiga. Mau diminta siapapun, komite ini Pak, jangan boleh. Tetap panitia bekerja. Itu menjadi pengalaman belajar manakala teman-teman guru itu nanti itu jadi kepala sekolah. Dia akan tahu. Ini saya agak serius ini Pak. Tentang hal ini saya agak serius Pak. Agak serius. Tidak ada alasan bahwa guru kan tugasnya ngajar Pak. Mosok kon bangun Pak. Ini kan hanya alasan Pak. Karena sekolah lain itu bisa, kenapa sekolah penting tidak. Ini kita tidak bisa berlindung. Oke, baik Bapak Ibu, tentang DAK siap-siap sekolah yang menerima dan mohon karena ini pihak ketiga tolong ikut mengawasi. Tapi jangan sampai terlalu dalam mengawasi nanti padu atau ya panitia ini melaksanakan repot. Sekarang poin ke-6, Bapak Ibu, bos, ini ada permasalahan, ini kemarin sudah ada kebijakan tentang bos, dan kami sudah menanyakan. Tadi yang tentang bos digunakan ini tolong habis tahun. Yang menjadi masalah adalah ini SMA, SMK yang jumlah muridnya 3 tahun berturut-turut tidak lebih dari 60, maka tidak mendapatkan bos. Wah, ini Pak. Saya wis melu mumet ini Pak, melu mumet Pak. Sekolah cilik, bosnya dicabut, dari mana nanti? Saya coba kemarin bertanya kepada Pak Dirjen, Pak ini gimana nih Pak? Itu sudah diberi peringatan 3 tahun yang lalu. Supaya apa? Sekolah-sekolah itu merger Pak. Ini teman-teman SMA yang sekolahnya kurang dari 60 totalnya untuk merger. Begitu merger misalnya SMA swasta A dengan SMA swasta B merger. Begitu kepelaksanaannya menjadi masing-masing lain cerita. Tapi merger menjadi SMA apa? Terus Pak, kepala sekolah itu kan prestis Pak. Sekarang nggak ada prestis-prestisan Pak. Ini pengalaman saya kemarin saya diskusi dengan Pak Jumiri juga. Jadi guru, jadi Pak Kasek, jadi kepala sekolah, jadi kepala cabang dinas, kepala dinas dirjen. Prestis nggak ada Pak. Nggak ada prestis. Adanya tanggung jawab dan tanggung jawab saja Pak. Manakala kita menjadi kepala sekolah, tidak bisa membuat perubahan sekolah menjadi baik. Nah, ini kan di sini-sini. Nah, ini kepada teman-teman kepala sekolah nih. Kalau misalnya menjadi kepala sekolah, buatlah hal yang menjadi sejarah di SMA pendidikan. Misalnya pada saat saya di SMA X, maka saya bisa bersama-sama membuat itu. Bukan malah menenggelamkan sekolahannya. Ini jangan. Sekarang ini profil, nah, jadi nanti kita bahas di manajemen sekolah itu Pak. Kembali ke bos Pak. Bos itu juknisnya kita tunggu. Dalam bulan ini nanti akan segera turun bos. BOP juga demikian. Maka saatnya sekolahan Pak, membuat RKAS bos, RKAS bos, RKAS BOP. Dalam bagaimana membuat RKAS bos, RKAS BOP, nanti kita bahas lebih dalam di manajemen sekolah. Kemudian Bapak Ibu, di sekolahan ada RKAS. Kalau yang dulu sumbernya dari BOS, BOP, atau BOSDA kalau swastanya, dan komite. Bahkan ada sumber lain. Saat ini nanti kan komite nggak ada, yang negeri, swasta silakan masih.
Nah, dibuat RKAS. Nah, sehingga nanti ada RKAS SMA, misalnya SMA Polokarto 2020-2021. Berarti di sana ada BOP dan BOS di tahun 2020 dan BOS BOP di tahun 2021. Misalkan begini Pak, penjangan nanti membuat RKAS BOP tahun ini. Berarti Januari sampai Desember. Maka yang Januari sampai Juni itu masuk di RKAS 2020-2021. Sementara yang Juli Desember itu membuat RKAS sekolah tahun pelajaran 2021-2022 dengan prediksi anggaran yang Januari sampai Juni itu adalah prediksi yang sekarang, dana yang sekarang. Manakala nanti ada berubah nilainya, maka ada RKAS perubahan. RKAS perubahan, Pak. Jadi setiap tahun ini ada RKAS perubahan. Kami sudah menyampaikan problema ini ke induk supaya ini dijadikan satu aja, satu yang mana itu. Kalau sekolah itu kan tidak bisa tahun anggaran. Setelah itu tahunnya ya tahun pelajaran. Jadi tahun pelajarannya dirubah Januari sampai Desember, tapi ini tahun pelajarannya kan tetap Juli sampai Juni. Nah ini mau nggak mau sekolah ya sedikit repot, tapi sebenarnya nggak ada masalah bagi saya, nggak ada masalah. Ini hanya dipotong saja. Kalau nanti nilainya berubah ya baru ada RKAS perubahan. Oke, Pak, Bu. Nah, kembali kepada sekolah yang nilainya sedikit tadi, Pak. Kami sudah sampaikan permasalahan ini kepada Pak Dirjen. Misalnya muridnya yang swasta juga yang di bawah 60 sudah saya sampaikan. Pak, ini nanti kasihan, Pak, sekolah itu. Tapi jawabnya Pak Dirjen sementara kan maunya disuruh merger, Pak. Ya coba nanti kita bahas di tingkat pusat. Gitu. Jadi pada teman-teman yang jumlah muridnya kurang, terutama SMA, kalau SLB kan tidak ada problem, Pak. Tidak ada problem. Oke, Pak. Percepatan KIP, PIP, ini nanti akan ada data pendataan. Jadi KIP, PIP, Pak, Bu, mohon di sekolah ada informasi tentang bagaimana mendapatkan kartu PIP. Jadi tolong sekolah itu ada tulisan cara mendapatkan KIP, Kartu Indonesia Pintar. Sehingga orang tua bisa melihat. Jangan sampai semua lari ke cabang dinas semua, karena ini prosesnya kan di sekolahan, Pak. Kalau dia mendapatkan KIP, maka dia akan ini, Pak, mendapatkan PIP. Nah, saat ini banyak siswa yang mendapatkan PIP tetapi belum mencairkan. Nah, apakah sekolah memiliki data? Siapa-siapa itu? Nah, ini untuk dipercepat pencairannya. Jadi sekolahan mohon nanti misalnya nanti dari tim kita ada datanya, silakan di-share ke sekolah siapa-siapa yang belum mencairkan KIP, PIP ini, Pak. Jadi yang belum mencairkan PIP, mohon sekolah menghubunginya agar segera mencairkan, dipandu caranya. Nah, bagaimana proses pencairannya? Nanti kalau sekolah belum tahu ya tanya ke sekolah lain. Oke, Pak, ini penting tentang program percepatan KIP atau PIP, Pak. Terkait dengan sosial tadi kembali yang poin 6, Pak. Nanti kita akan mengadakan sosialisasi bagaimana penyusunan RKAS BOS, RKAS BOP. Nanti kita menunggu juknis dulu,
baru nanti kita akan mengundang narasumber dari provinsi, Pak. Dari provinsi. Oke. Oke, Bapak Ibu, poin ke-8, ini sebentar lagi. Sekolah penggerak, Pak. Ini sekolah penggerak. Materi sekolah penggerak, teman-teman nampaknya sudah dapat. Sebetulnya ada sekolah penggerak, ada kepala sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada pengawas penggerak, Pak. Namun kemarin kami diskusi dengan Pak Dirjen bahwa semua sekolah ini kan sebuah Pak, program dari kementerian dalam Merdeka Belajar. Bahwa ada sekolah penggerak. Artinya apa? Sekolah itu dinamis banget, Pak. Dinamis. Silakan sekolah itu berdinamis. Nah, untuk itu materi-materi tentang sekolah penggerak, guru penggerak, pengawas penggerak, kepala sekolah penggerak, semua boleh mempelajari. Tidak harus nanti jadi kepala sekolah penggerak baru belajar bagaimana menjalankan sekolah penggerak. Karena semua sekolah harus menjadi sekolah penggerak, Pak. Nah, ini mumet, Pak. Kalau enggak, nanti kepala sekolah ini di poin terakhir, Pak. Poin 9 itu nanti. Poin 9 itu yang nanti ke manajemen sekolah. Jadi kembali ke ini. Jadi Bapak Ibu, ini ke depan nampaknya makin diperketat pada teman-teman pengawas nanti, Pak. Pengawas itu diperketat terkait dengan bagaimana menjalankannya. Karena tim kami, tim Capdin ini kekurangan SDM, kekurangan, maka ya ujungnya adalah di pengawas. Nah, kepada ini tadi sekolah penggerak, kami mohon sekolah ini sudah memulai, Pak, memulai. Jangan hanya diem-diem aja. Sekarang ini kan masa pandemi, muncul sebuah kayak semacam semacam hal yang keliru. Murid belajarnya daring. Ada yang mempersiapkan libur panjang. Guru WFH dipersepsikan libur. Padahal namanya WFH harus kerja. Bagaimana ini nanti kepada manajemen sekolah ini, Pak? Manajemen sekolah. Kembali ke manajemen. Misalnya SMA 7. SMA 7 harus memastikan, tim kurikulumnya harus pastikan bahwa guru-guru itu bekerja di rumah. Dari jam itu sampai jam itu. Harus memastikan itu. Gimana cara memastikan? Penjaga harus punya data. Kalau data bagaimana? Penjaga harus memiliki aplikasi untuk memantau. Kepala sekolah harus bisa memantau. Ini yang WA siapa aja. Dia sedang ngerjakan apa aja. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab itu kadang tidak hanya diminta di dunia. Nah, betul, Pak. Ini tanggung jawab. Berat, Pak. Berat. Jadi kita masuk ke terakhir ini, Pak. Manajemen sekolah, Pak. Jadi Bapak Ibu, kepala sekolah itu selain sebagai leader, itu juga sebagai manajer. Jadi sebagai leader, ini suatu pemimpin itu ada tipe-tipe kepemimpinan. Kita tahu semuanya, Pak. Ada tipe-tipe kepemimpinan. Tapi seiring berjalannya waktu, tipe kepemimpinan sekarang ini adalah tipe kepemimpinan yang demokratis, Pak. Sekarang ini yang lebih tepat adalah tipe kepemimpinan demokratis. Pernah kami sampaikan bahwa apakah selalu demokratis? Enggak. Bisa juga sesekali kepala sekolah harus bersifat otoriter. Pada satu kebijakan harus otoriter. Jadi ini. Sehingga konsep image. Jadi dulu gini, Pak. Seorang pemimpin itu kadang ada istilahnya gengsinya, prestis. Udah enggak, sekarang udah enggak ada. Prestisan. Jadi prestis. Enggak. Wibawa, enggak, Pak. Adanya sekarang ini kepala sekolah itu ada tanggung jawab dan tanggung jawab.
Jadi sudah tidak ada kata-kata istilahnya prestis. Nggak ada istilahnya jaga image. Nggak ada lagi istilahnya berwibawa. Sudah nggak ada. Adanya sekarang adalah tanggung jawab, dan tanggung jawab. Maka, gitu Pak, style kepala sekolah kami mohon ini bisa kita merubah. Jadi kita bisa merubah diri itu bisa. Nah, itulah sekolah penggerak itu nanti. Sekolah penggerak itu, kepala sekolah penggerak itu apa? Dia mengubah sendiri, mereformasi dirinya yang berbeda. Jadi muncul yang berbeda. Nah, di sini pada sisi leader memimpin dengan style. Nah, pahamkan kepada guru-guru bahwa style orang itu sendiri-sendiri. Tapi bukan style kita itu kita buat-buat. Kita nggak perlu buat-buat. Style itu ya biarlah natural saja. Nggak perlu dibuat-buat. Nah, dengan demikian, kalau stylenya natural itu enak. Jadi kalau misalnya teman-teman ketemu, dulu waktu jadi guru masih begini, sekarang jadi kepala sekolah, jaga-jaga. Ini enggak bisa. Stylenya ya biasa-biasa saja. Nah, masuk pada tataran manajerial, memanage Pak. Penjaringan itu di manajerialnya itu di sana ada fungsi-fungsi Pak. Mengatur Pak. Jadi kepala sekolah itu mengatur. Yang diatur apa? Manusianya dulu Pak. Nah ini kembali kalau penjaringan melihat pada struktur organisasi sekolah. Lihat kembali struktur organisasi sekolah. Di sana kepala sekolah ada dibantu oleh TU. Nah, di sini nanti kita bahas tentang TU, Pak. TU. Kemudian di bawahnya ada wakasek, kemudian ada wali kelas, ada guru-guru. Oke. Tolong salah satu ini diangkat Pak Ar. Sini Pak Ar. Tolong diangkat Pak Ar. Oke, Bapak Ibu. Kembali ke manajerial Pak. Jadi ke manajerial. Maka tolong Pak Sekolah benar-benar memanage orangnya Pak. Memanage orangnya. Dari memanage orangnya, terus buku panduan sekolah, pedoman sekolah dibuat Pak. Berkali-kali kami sampaikan bahwa menentukan wakasek itu kewenangan kepala sekolah Pak. Yang membantu kepala sekolah itu adalah kepala sekolah menentukan wakasek. Perkara kepala sekolah itu memilih apa, tolong dipilihkan pilihan itu kewenangannya kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu yang akan menjalankan visi pendidikan itu kan kepala sekolah. Nah untuk itu, misalkan ini sekolah ini kan kadang modelnya kebablasan. Pilihan wakasek itu pilihan oleh guru-guru, bebas. Nggak ada yang jelomprong ya Pak. Orang iso aku dijlomprong ke, dadake wakasek ya. Ini nggak boleh Pak. Jadi kalau Bapak Ibu kepala sekolah ingin menentukan kepala wakasek, kalau minta masukan ke guru-guru, pilih dulu. Saya kepala sekolah, saya ingin mengangkat wakasek kurikulum. Saya sodorkan 3 nama, silakan pilih 3 nama itu. Bukan semua guru untuk saling menjodohkan, enggak. Karena ini enggak boleh main-main, Pak. Enggak boleh main-main. Jadi kepala sekolah diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah itu bertanggung jawab ke banyak pihak, Pak. Ini saya ingatkan. Bertanggung jawab kepada banyak pihak. Ke siapa aja? Ya ke pemerintah atasan langsung, kepada masyarakat, kepada orang tua, dan kepada semua ekosistemnya. Untuk itu kepada Bapak Ibu, kepala sekolah, jangan misalnya, maaf aja, ini saya harus bicara apa adanya. Manakala ada wakasek yang performanya sudah tidak ini, penjagaan diganti. Itu
mengganti Wakasek itu biasa, Pak. Biasa. Tapi jangan sampai semua Wakasek, aku minta mundur semua. Nggak boleh. Karena guru itu selain tugasnya mengajar, juga tugas yang diberikan kepada kepala sekolah, oleh kepala sekolah. Nah, disinilah kalau misalnya seorang guru diberi tugas oleh kepala sekolah nggak mau, ya udah buat catatan, laporkan. Ini nggak mau. Tugasnya kurang guru mulang nggak Pak? Guru itu, Wakasek gitu ya. Untuk itu kepada teman-teman kepala sekolah ini tentang hal ini Pak, ini harus dijaga. Jadi memilih kepala sekolah, Mas Wakasek, memilih bendahara. Tapi kalau KTU dengan nggak boleh memilih, KTU itu kewenangan dari gubernur, Pak. Nah, gubernur. KTU kewenangan gubernur, Pak. Nah, jadi penjenengan nggak bisa, aku tak minta KTU-nya ini, nggak bisa. Nah, gitu. Jadi penjenengan bisa menentukan, timnya penjenengan. Timnya penjenengan harus tentukan, ini tim. Kayak presiden ingin mewujudkan mimpinya tentang Indonesia, membentuk kabinet. Ya, disitulah kabinet itu. Nah, harus biasakan bahwa sekolah itu jadi Wakasek biasa, nggak jadi Wakasek biasa. Guru jadi kepala sekolah biasa, kepala sekolah jadi guru lagi biasa. Ini perlu apa Pak? Dibiasakan di teman-teman guru. Jadi kepada teman-teman guru itu sampaikan bahwa menjadi kepala sekolah itu biasa-biasa aja. Jadi apa? Pengawas biasa-biasa aja. Hanya tugasnya berbeda, tanggung jawabnya berbeda. Ini tolong sampaikan kepada teman-teman guru. Nah, jadi kembali ini yang saya saya tegaskan kenapa demikian Pak? Karena gini Pak, kadang sampai kepada bagaimana pengelolaan keuangan Pak. Nanti kan kepala sekolah itu kan pengelolaan. Karena ada standar pengelolaan. Bagaimana pengelolaan keuangan, bagaimana pengelolaan sarpras, bagaimana pengelolaan kurikulum, bagaimana pengelolaan kesiswaan, bagaimana macam-macam pengelolaan itu penjenengan membuat standarnya, standar pengelolaannya Pak, kepala sekolah itu. Nah, contohnya gini Pak, ini yang tentang keuangan Pak, ini keuangan sekolahan, ini mohon karena ujung-ujungnya yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah Pak, ujung-ujungnya. Jadi nanti misalkan ini sebuah bagaimana membuat pelaksanaan tata kelola keuangan sekolah, tata kelola keuangan sekolah. Sebagai contoh aja Pak. Misalkan ini ada surat masuk tentang tawaran mengikuti lomba di UGM. Terus kepala sekolah membuat dispo. Oke, tim kesiswaan ikuti. Kemudian kesiswaan, ini karena ini lomba mapel, maka kepada gurunya, nah gitu Pak, membuat dispo lagi. Silahkan membimbing lomba tersebut. Akhirnya guru tersebut dibimbing oleh Wakaseknya membuat perencanaan pembimbingan lomba tersebut. Nah, dia membuat perencanaan, membimbing sekian hari, berapa kali, berapa orang, berapa. Kemudian membutuhkan ATK apa. Oke. Terus butuh beli apa, berapa. Nah, masuk di situ ajukan. Nah, ajukan. Begitu maju ke Wakasek tidak langsung ke kepala sekolah, Pak. Wakasek majunya ke KTU, Pak. Karena keuangan itu di bawah KTU, Kasubag TU. Baru Kasubag TU masuk naik ke penanggung jawab kepala sekolah. Di situ yang sehingga nanti program yang dibuat oleh sekolah, oleh guru pembimbing tersebut dilihat oleh KTU tadi, Pak. Oh ini enggak ada, oh ini ada, oh ini indeksnya kelebihan. Ini KTU yang harus tahu ini tentang keuangan begini. Baru maju kepala sekolah kan kadang mencermatinya
karena urusan banyak, kurang. Tanda tangani, tanda tangani begitu, Dispo jalankan, memo, cairkan uangnya. Nah, masuk ke KTU lagi, KTU baru keuangan baru mengeluarkan. Ini contoh tata kelola keuangan. Ini perlu dibuat sehingga segala sesuatunya prosesnya dari siapapun maju ke pengelola penanggung jawab kegiatannya, baru ke KTU. KTU kembali langsung ke kepala sekolah Dispo, cairkan ke KTU ke keuangan bendara baru menyerahkan. Nah setelah itu tidak berhenti di situ. Laporan mana programnya, mana laporan kegiatannya, mana laporan keuangannya. Kan begitu. Jadi jangan sampai bendara bawa belur. Ini kan kadang bendara yang bawa belur, Pak. Bendara itu kadang belonjo dhewe, nge-SPJ dhewe, ini kan kasihan bendara. Baik laporan dhewe. Nah, ini jangan sampai. Ini makanya tata kelola keuangan hari ini. Kemudian Pak, kami tadi ke manajemen sekolahan. Maka di sekolah itu Pak, KTU itu penting Pak. Jadi kita harus paradigmanya berubah Pak. Paradigmanya berubah. Dulu waktu saya masih guru juga, dulu itu TU itu pegawai kelas 2 di sekolah. TU itu pegawai kelas 2 dulu. Sekarang enggak ada kelas, podo kelasnya, tugasnya dewi-dewi. Guru itu adalah kelompok fungsional, sementara TU adalah kelompok administrator. Dengan demikian, ini enggak bisa. Misalnya seorang guru langsung perintah kepada TU, enggak bisa. Harus melalui kasubag TU-nya. Ini tolong dicermati nih kepada teman-teman ini. Mungkin itu Bapak Ibu tentang sekolah, dan nanti kita masih akan nanti ke depan, ini akan ada sosialisasi persiapan ujian sekolah oleh pengawas, kemudian nanti sosialisasi bagaimana penggunaan dana BOS BOP oleh timnya Pak Edi, yang nanti akan kerjasama dengan MKKS, dan juga narasumbernya kita ambil dari provinsi, mungkin dari inspektorat juga. Nah, kemudian Bapak Ibu ini tentang percepatan pencairan PIP ya. Ini data siswa dapat diunduh melalui alamat mana ini, silakan. Demikian yang kami sampaikan. Pak Edi, selamat datang Pak Edi. Nah, terima kasih. Sekarang saatnya Pak, diskusi 15 menit. Kita Pak? Kulaan masalah, sekolah apa? Kulaan masalah. Kepada Bapak Ibu kepala sekolah, ini hal-hal yang tadi mana yang sudah digariskan oleh provinsi untuk jalankan. Jangan sampai tidak. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembali kepada Pak Edi untuk sesi menggali masalah, kulaan masalah. Moga Pak. Kurang keras Pak Edi. Ngapunten belum di-unmute. Pengapunten Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Suyanta SPD MPD selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 yang sudah menyampaikan berbagai mungkin hal-hal yang terkait dengan pendidikan di sekolah kita. Kemudian Bapak dan Ibu tadi banyak sekali ya, yang disampaikan oleh beliau ya, dari mulai persiapan ujian, PPDB, persiapan lomba-lomba siswa dan guru, juga pelaksanaan SAPRAS atau DAK, BOS dan POP serta KIP atau PIP yang juga sekalian, kemudian sekolah penggerak dan manajemen sekolah. Bapak dan Ibu, saya yakin bahwa apa yang disampaikan tadi
mungkin masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau mungkin perlu diklarifikasi atau mungkin masih ada sesuatu yang mengganjal di Bapak dan Ibu semuanya, maka forum berikutnya kesempatannya adalah untuk kita saling menyampaikan tadi disampaikan oleh Pak Yanta bahwa kita menjadi menggali masalah ya, agar nanti masalah itu tidak keluar tapi masalah ini jadi masalah kita saja, kemudian bisa segera kita selesaikan. Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, kita mengadakan rakor semacam ini adalah agar nantinya apa yang kita lakukan di sekolah-sekolah kita itu bisa terarah dan sama standarnya, baik yang ada di Sukoharjo maupun yang ada di Surakarta, baik yang negeri maupun yang swasta, agar nanti semuanya sebagaimana slogan kita adalah cabang dinas 7, maju terus dan berprestasi. Oke, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, waktu 15 menit kurang lebih kita gunakan untuk diskusi, karena nanti setelah ini kita akan lanjut dengan SMK-nya. Gitu. Langsung saja pada Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan, monggo silakan. Mohon izin Pak Edi, mohon izin Pak Yanta. Monggo Pak, monggo Pak. Terima kasih Pak, ini sesuai dengan matur nuwun Pak Yanta Edi. Sesuai dengan rapat atau dikton pada pagi hari ini, dan Pak Yanta juga menyampaikan tentang pulaan masalah ya. Jadi di sini ada dua hal Bapak yang saya perlu sampaikan. Yang pertama, ini terkait dengan persiapan lomba-lomba, karena memang di Solo ini kan harapan Pak Yanta sendiri dan juga kami di MKKS itu kan berharap banyak untuk hasil-hasil seperti KSN ya. Nah ini saya sudah mencoba beberapa kali untuk melakukan persiapan, karena dengan KSN yang sekarang dengan model daring atau anak-anak tidak belajar di sekolah ini kan sekolah mengalami kendala. Jadi kami mencoba mencari formulasi bagaimana untuk bimbingan bisa berjalan. Namun demikian kami mencoba menggandeng atau diskusi ya dengan beberapa lembaga ini, yang salah satu kita coba upayakan itu LOPI, yang mungkin teman-teman kepala sekolah juga sudah pernah atau juga sudah paham. Namun demikian ketika kami berdiskusi itu ternyata proposal penawarannya itu dengan biaya yang cukup besar. Dan maka saya mohon saran atau mohon arahan, dengan biaya yang cukup besar, bagaimana kalau misalnya pelaksanaan bimbingan ini secara gotong royong. Secara gotong royong artinya di beberapa sekolah misalnya bersama-sama. Namun yang menjadi permasalahan kami adalah terkait dengan masalah penganggaran. Jadi kode anggarannya itu seperti apa? Kalau gotong royong nanti seperti apa? Kalau barangkali dari BOS, dari BOP bisa dipergunakan itu seperti apa? Jadi ini yang pertama, ini sekilas saja. Kalau LOPI kemarin pernah menyampaikan untuk bimbingan itu satu paket itu senilai 175 juta. Ya, 175 juta itu kalau ditanggung misalnya 10 sekolah itu kan kira-kira kan 17,5 ya. 17,5 itu mungkin kalau ada kode rekening yang diizinkan itu mungkin tidak besar. Dan artinya tidak ada pembiaran dari cabang dinas 7 ini terhadap upaya-upaya sekolah untuk bisa berkontribusi ya di dalam nanti menghasilkan prestasi terutama anak didik. Dan juga anak-anak didik kita ya juga tidak ada pembiaran. Jadi selama ini barangkali juga mungkin sekolah itu hanya ketiban rezeki dengan anak-anak yang memang sudah punya prestasi. Jadi bimbingannya wis sakarmu, artinya orang tua juga. Jadi inisiatif orang tua, siswa. Ya sekolah saat ini memang negeri itu dalam situasi yang memang serba sulit. Ini yang pertama. Kemudian pulaan masalah yang kedua itu adalah masalah pembiayaan untuk operasional sekolah. Jadi tadi disampaikan memang kita berharap untuk anggaran itu baik BOS maupun BOP itu bisa habis di tahun kemarin. Tapi kadangkala ketika habis di tahun kemarin, kemudian bulan Januari, bulan Februari sekolah mulai kolab. Karena untuk operasional saja seperti biaya listrik, air dan seterusnya itu memang cukup besar, dan kita tidak mungkin artinya listrik kemudian nunggak, air nunggak, internet nunggak dan seterusnya kan tidak mungkin. Dan maka harapan satu-satunya sebenarnya adalah
agar pola pencairan, karena kita satu-satunya sumber biaya itu adalah dari pemerintah, baik BOS dan BOP. Bagaimana agar didorong paling tidak ganti bulan. Jadi harapannya ya paling tidak Januari di akhir lah itu bisa bisa segera dicairkan. Di samping operasional yang kedua adalah gaji, ya gaji untuk GTT PTT yang mulai Januari kan mestinya akhir Januari atau awal Februari kan juga sudah harus digaji. Nah, teman-teman ini kan juga kasihan. Artinya dapurnya harus tetap terus ngebul istilahnya, tapi sekolah dengan segala keterbatasannya. Ya, ini saya yakin Bapak, ini sekolah-sekolah sudah berbagai cara dilakukan. Hanya saja ini perlu saya sampaikan, kalau polanya akan seperti ini terus, itu nanti akan menjadi permasalahan sekolah. Dan tadi disampaikan Pak Edi juga, ini untuk menyamakan satu langkah ya di Solo dan di Sukoharjo Negeri misalnya. Nah, maka ya ini aja ya. Hanya menyampaikan masalah tadi supaya nanti bisa ya paling tidak ada upaya penanganan yang lebih baik. Saya kira itu Pak Yanto, Pak Edi, nyuwun pangapunten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terkait dengan antara ini kan kita kadang menghadapi sebuah permasalahan antara pihak lain dengan yang ada di ketentuan di kita berbeda. Maka solusinya adalah tadi yang pertama betul. Ini kalau misalnya pembimbingan bisa bersama-sama itu alangkah lebih baiknya. Dan itu menjadi biaya menjadi ringan kan itu Pak ya. Kemudian bagaimana pembiayaan coderking dan lain-lain. Ini contohnya begini Pak, saya contohkan aja begini. Dulu ada masih diizinkan ulangan umum bersama. Jadi mencetak dulu gitu Pak ya. Tapi pelaporannya kan nggak bisa bersama. Akhirnya laporannya dibuat masing-masing, seolah masing-masing. Di situ adanya apa? Konsumsi. Kalau membimbing gitu Pak ya, membimbing siswa. Itu kan artinya konsumsi. Kemudian sebagai narasumber atau guru tamu atau apa. Itu yang digunakan. Sehingga nominalnya ketemu pada angka kalau tadi 17 juta, pada 17 juta. Kan begitu Pak? Saya kira itu secara teknis bisa. Kan nggak bisa persatu gitu Pak. Itu harus ada daftar kan itu harus dilakukan. Mungkin itu. Dan itu bisa Pak Agung, menurut saya masih bisa diatasi. Itu. Kemudian nanti misalnya ditempatkan fisika di mana. Ya, jadi menurut saya terkait dengan yang permasalahan pembimbingan tadi kan hanya bagaimana cara pengespedian saja. Bagaimana cara pengespedian? Itu bisa. Jadi ikuti aja seperti cara pengespedian. Jadi antara yang dikehendaki dari SPJ dan yang dikehendaki dengan pihak lobi berbeda. Ya itu disamakan aja. Oh ini untuk SPJ begini, untuk ini lobi begini. Kan begitu. Ini saya kira sekolah sudah canggih Pak, dalam hal itu. Ini yang pertama. Yang kedua sama, ini problemanya seperti tadi ini adalah tentang anggaran. Yang Desember BOS, BOP harus habis. Sementara BOP, BOS itu turun di bulan Februari, Maret. Januari gimana? Bahkan Februari gimana? Ini saya kira sekolah sudah pinter lah. Habis di Desember, tapi menjalankan Januari, Februari, iso. Saya juga pernah kepala sekolah, bisa. Itu bisa Pak. Ya itulah, itu adatnya sampean kayak apa. Maka tadi Pak, saya sampaikan kepada penjenengan, tata kelola keuangan, penjenengan ketatkan, penjenengan tertibkan, uruskan. Mungkin nanti kalau bisa kita face to face, akan kami beritahu. Nah, beritahu Pak, face to face ini, nanti face to face saja Pak.
saya beritahu strateginya. Tapi ya itu tadi Pak, tata kelola keuangan jalankan. Berarti kan begitu Pak. Bos BOP harus habis Desember, begitu menurut Pak Dirjen kemarin. Januari, Februari belum ada duit, bisa menjalankan. Ini kan penjaringan itu diminta untuk berpikir itu. Iya cara nih, nanti bisa face to face Pak. Mungkin itu jawaban ke Pak Agung. Nanti itu bisa kalau masih lah Pak bicara nih, sinau ke saya Pak, sinau ke saya. Gitu Pak. Oke, matur nuwun. Silakan lanjut Pak Edi. Mungkin bisa dilanjut untuk yang SMA lain. 3 Pak. SMA 3 Sukoharjo Pak. Oke, monggo Pak. Matur nuwun Pak Yanta. Ini menyambung dari Pak Agung Pak. Ya, memang betul Pak, kaitannya dengan pelaksanaan lomba itu tanpa ada pembinaan yang rutin itu sangat mustahil Pak untuk meraih sebuah prestasi Pak. Kemudian kami sendiri juga mengalami, sama Pak Agung mengalami semacam kesulitan ya Pak. Kaitannya untuk pembinaan dari anak-anak kami, khususnya karena faktor biaya Pak. Karena dari kegiatan pembinaan itu, yang bisa dibiayai itu hanya satu, yaitu untuk konsumsi Pak. Jadi konsumsi untuk pembinanya maupun untuk siswanya, gitu, Pak, untuk siswanya. Kalau kita mendatangkan pembina dari luar itu malah justru Bapak, justru bisa kita biayai dengan honor dan transportnya, gitu. Honor dan transport. Apa kalau itu kita mendatangkan dari luar, sehingga ini kadang-kadang kalau kita mengundang dari luar itu menimbulkan kesenjangan dari Bapak Ibu guru yang di dalam. Mengapa yang dari dalam justru tidak bisa mendapatkan transport dan honor? Itu ada pertanyaan dari teman-teman. Saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian kan sudah mendapatkan TPP. Nah, tugas Bapak Ibu utama itu adalah untuk membimbing, membina siswa. Saya sampaikan begitu. Tapi tetap, kalau kami mengundang dari luar akan timbul pertanyaan dari Bapak Ibu. Nah, seandainya Bapak, itu untuk BOP, mungkin Pak, itu kalau misalnya untuk pembinaan siswa yang berkaitan dengan lomba-lomba, apakah itu akademis maupun non-akademis, itu ada mungkin Pak untuk teman-teman dari guru itu untuk biaya honor, sekedar honor, itu sendiri Bapak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ini mohon, ini saya ngomong serius ini Pak, serius Pak. Jadi kita jangan membiarkan pola pikir yang rusak Pak. Jadi kita semuanya kepala sekolah jangan biarkan pola pikir rusak. Bahkan kita jangan biarkan, kita kasihan. Kalau ada teman-teman yang berpikirnya keliru kita biarkan, kita ikuti, kasihan Pak. Kasihan itu Pak. Contoh begini Pak, jadi kita kadang sudah tertanam di benak kita adalah pola pikir recehan, pola pikir orang obah, orang mama, dan macam-macam. Sebuah slogan, ini tolong diluruskan Pak. Ini menyangkut mentalitas. Kita ini pendidik. Tadi pendidik, bukan orang jualan. Kalau mau kaya, yang pasar sapi Pak. Bahasanya begitu Pak ya. Karena pendidikan, tugas guru itu lebih dominan pada pengabdian. Ini panggilan pertama itu adalah pengabdian. Perkara pemerintah memberikan lebih, pemerintah memberikan tunjangan profesi, pemerintah memberikan TPP, ini kan kebaikan mereka. Ini sejatinya kalau pendidikan itu, pendidik, itu berawal dari panggilan jiwa, pengabdian. Ini yang perlu disadarkan Pak. Nah, terkait dengan hal itu Pak, kita coba untuk tidak mengikuti pola pikir yang keliru Pak. Jadi tolong ini kasihan Pak, teman-teman sampean itu kasihan. Dulu sebelum masuk provinsi Pak, sebelum masuk provinsi, teman-teman waktu itu membimbing, diberi honor, diberi transport. Hal yang lucu, hal yang sebenarnya salah menurut aturan keuangan itu salah Pak. Maksudnya yang sekolah ini dewi ditransporti, bahasanya gitu loh Pak ya. Kecuali dari SMA 3 disuruh membimbing di Tawangmangu sana Pak. Nah transporti silakan. Ini jangan sampai kita membiarkan pemikiran kita, teman-teman kita
seorang berpikir akademis, orang-orang berpikir tentang ini adalah ini. Saya tadi Pak agak tersentuh jika ada guru gitu. Itu saya insya Allah sejak dulu nggak begitu Pak. Saya insya Allah Pak. Nggak. Nah ini tolong diluruskan Pak. Uruskan. Dulu belum ikut. Maaf Pak ya, kita misalnya membuat sejarah. Pak Kamto, saya, dan lain-lain itu masih ingat. Bagaimana dulu kita jadi guru awal-awal Pak ya. Dengan gaji kecil, kita tidak mengeluh. Ya kan Pak ya. Terus gaji naik, saya syukuri. Terus pada saatnya tiba-tiba ada tunjangan profesi. Nah, itu kan bukan permintaan kita sebetulnya Pak ya. Andai kan kita tidak dikasih, ya enggak bengok-bengok. Udah. Terus di sekolah masih berjalan ada membimbing, dapat konsumsi, dapat honor, masih dapat honor. Waktu itu masih begitu, masih hitungannya begitu. Katakan aja, andikan dibagi total waktu itu Pak. Di rata-rata sebulan guru mendapatkan macam-macam tadi Pak. Paling 300.000 Pak. Macam-macam Pak ya. Dikomplitkan. Ini langsung jadikan 2 juta TPP. Masih berpikir kayak gitu Pak. Ini eman-eman mentalitasnya Pak. Pak. Eman-eman Pak. Ini bukan berarti satu sok suci enggak. Tapi kasihan. Kalau masih guru diminta membimbing, masih menanyakan honor pembimbingannya Pak. Waduh, kasihan Pak, itu, Pak. Masih kasihan. Ini menjadi kita apa Pak? Yang namanya revolusi mental kita. Perubahan paradigma, perubahan mindset kita. Ini masih jauh Pak. Nah, terima kasih Pak Kamto, itu sebuah realita, itulah menggali masalah Pak. Oh benar, ternyata teman-teman kita itu masih berpikir begitu. Nah, tugas kita kepala sekolah sekarang yang untuk meluruskan hal itu. Jadi nggak ada membimbing di sekolah, di honor dari BOP, jangan. Usul aja kita izin Pak. Mau usul itu izin nanti Pak, kita ke provinsi. Untung penjangan sama saya, konsolidasi Pak. Nanti ke provinsi malu kita misalnya usul itu. Nggih, saya Pak Yanto. Kami kan pernah konsultasi dengan Mas Tio berkaitan dengan pembimbingan. Memang betul, karena kita membimbing, guru yang membimbing itu memang nggak ada itu. Memang tupoksinya memang Bapak yang seperti disampaikan tadi. Kemudian kan kaitannya dengan pembinaan Olimpiade ini kan mungkin tingkat soal yang lebih sulit Bapak. Ya. Sehingga kan perlu pembina yang lebih bagus. Kami pernah kerjasama dengan pembina dari luar dan itu per jam Pak, hitungannya per jam, justru itu bisa untuk silakan. Silakan. Jadi bukan berarti begini lah Pak ya, bukan berarti begini. Oke lah, gandeng pembinaannya itu kalau guru yang membimbing sendiri. Ini saya berpikirnya di sudutnya situ Pak ya. Kalau dibimbing guru sendiri nggak dapat honor ya, udah kan bimbing wong Jawa yang untuk honor. Nggak begitu. Luar atau dalam itu manakala melihat kompetensinya. Kalau gurunya tersebut memang tidak mampu, ojo dipaksa. Kita cari yang lebih mampu untuk membimbing. Tapi guru tersebut punya kewajiban menemani pembimbingannya. Misalnya lomba kimia, ya guru kimia bertanggung jawab. Terus dia menemani tentor atau apa dari luar itu. Nah, kalau menemani tentor dari luar itu, maka tentornya dapat honor, teman yang depan tidak. Mana honornya? Ya gajimu, ya TPP-mu, ya tunjangan profesimu itu. Kan begitu Pak. Ini tolong Pak, ini kepada teman-teman sekolah. Ya, ya Pak, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada ini saya yakin bukan di tempat Pak Kamto. Ngendi podo kayak gitu Pak. Masih podo. Jadi kepada ini akhirnya ini kesempatan. Oh iya, ternyata di sekolah kita masih begitu. Enggak apa-apa Pak. Mari kita bersama-sama mengubah revolusi mental itu Pak. Mental kita menjadi orang-orang yang ya lebih. Dimulai dari mana? Kepala sekolahnya. Saya yakin kepala sekolah sudah tidak ke arah
matre, di arah matre. Tapi memang kita pada dedikasi, pada pengabdian, dan ini tentang jabatan itu hanya sebuah efek materi, sebuah efek dari pekerjaan kita. Itu aja. Iya, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun. Silakan teman-teman swasta. Kami minta ini teman swasta dulu. Silakan. Mudah-mudahan masalah penjagaan nanti kalau nggak bisa kita sampaikan ke provinsi, Pak. Monggo, teman-teman swasta, SLB, silakan. Langsung tunjuk tangkap tangan. Siapa yang mau ini? Oke, nggak ada. SLB, Pak Karsono, pripun Pak Karsono? Bolo-bolo penjagaan, Pak. Jadi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Pak. Ini Pak terkait dengan ujian. Jadi untuk SLB itu kan karena juga ketunaannya dari A, B, C, D sampai E, kemudian juga audit. Kemarin kami sudah NKKS sudah rapat terkait dengan pelaksanaan ujian. Pada prinsipnya bahwa ujian itu nanti akan diatur oleh sekolah masing-masing. Namun seperti pada tahun-tahun yang lalu bahwa NKKS itu memfasilitasi terkait dengan pembuatan soal-soal yang ada. Untuk itu rencananya nanti kami akan mengadakan satu pembuatan soal dengan cara daring, Bapak, jadi mengumpulkan para teman-teman begitu. Istilahnya sistem workshop begitu, Pak. Jadi mohon hormat nanti kami akan konsultasi dengan Bapak Kepala Staf Dinas, itu. Kemudian satu barangkali ini yang sebenarnya tidak masuk di dalam diskusi ini. Cuman ini sekarang ini baru menggema kaitannya dengan SRA, Bapak. Sekolah ramah anak. Ya. Ya. Nah ini kalau di kota SD dan SMP ini baru istilahnya tren menggema kaitannya dengan program itu. Nah ini untuk di SMA, SMK dan SLB itu kayaknya belum ada berita-berita terkait dengan itu, dan kami sudah merencanakan nanti ini sudah kami bicarakan dengan NKKS. Jadi kita akan istilahnya ada deklarasi yang terkait dengan sekolah ramah anak itu. Jadi itu kan ada formatnya. Sekolah itu sudah istilahnya mau, kemudian menuju, dan sudah seperti itu. Jadi kemarin sudah kita mengisi format terkait dengan itu. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan laporan, ya, kaitannya dengan RKAS, Bapak. Itu yang dulu sebenarnya kita kan sudah membuat dengan tahun pelajaran. Kemudian setelah itu suruh merubah lagi terkait dengan tahun anggaran. Nah, ini sebenarnya nanti bagaimana? Mohon. Terima kasih, Bapak. 3 macam. Oke, terima kasih, Pak. Yang pertama tentang ujian sekolah nanti akan Pak Abdullah akan membuat sosialisasi, Pak. Ini nanti Pak Abdullah. Oke, Pak ya. Pengawas pendidikan. Terkait dengan kedua sekolah ramah anak. Ini gini, memang sekolah di Solo, Pak. Di Solo sudah di branding sekolah ramah anak. Jadi di situ Solo itu siapa? Solo itu ya di SMP, PAUD, SMA, SMK yang ada di Solo harus sekolah ramah anak. Maka di situ teman-teman semua pun harus ke arah sana. Saya sudah menyampaikan waktu itu, silahkan tiap sekolah itu membuat wadah, mengemas dirinya, membuat bajunya. Silakan bajunya apa? Mau sekolah ramah anak, kalau SLB mungkin semua cocok. SMA misalnya, SMA itu yang membuat baju SMA Adiyata, silakan. SMA 3 Surakarta itu SMA berintegritas.
atau berapa itu Pak? Itu Pak. Itu SMA berintegritas. Ada sekolah menyenangkan. Ada sekolah tadi apa? Macam-macam Pak. Branding. Sekolah wirausaha. Silakan. Semua baju isinya sama Pak. Isinya sama. Dan di situ juga ada ramah anak, menyenangkan, ada integritas dan lain-lain Pak. Semua sama. Jadi misalnya sekolah Adiwiyata. Itu pun di sana ada integritasnya, ada menyenangkannya, ada ramah anaknya. Kan begitu Pak. Itu hanya baju. Namanya beda. Tapi begitu kita lihat ke dalamnya, hampir sama. Silakan. Maka kepala sekolah menangkan sekolah penjenengan itu sebagai sekolah. Misalnya SMA 1 Barjo, Bu Sri mau canangkan apa? Nah, silakan. Silakan Bu Sri, canangkan SMA dengan apa? Misalnya SMA Insan Cedikia. Mau canangkan sebagai apa? Silakan itu. Ini harus dikemas dirinya. Dengan mengemasnya akan membawa ini kan sebagai mimpi penjenengan. Terakhir tadi terkait dengan apa Pak? Terakhir Pak. Oh Pak, terakhir Pak. Nah, lihat. RKS Bapak. Oke, baik Pak. RKS Pak. Oke, baik. RKS yang pakai tahun anggaran atau tahun ajaran. Ya, oke. Itu Pak tadi di depan sampaikan. Bos RK Kasbos tahun RKS BOP tahun anggaran. Oke. RK sekolah apa? Tahun pelajaran. Nanti akan lebih detail akan Pak Edi di ke depan nanti akan membuat sosialisasi penyusunan RKS Bos BOP jikalau juknis kerjanya itu sudah tunggu Pak ya, tunggu dulu Pak. Sekarang silakan membuat RKS Bos, RKS BOP dulu Pak, tahun anggaran Pak. Sekolah sudah membuat RKS Bos, RKS BOP tahun anggaran dulu, tahun 2021. Oke Pak, ya. Pak Karsono, halo. Terima kasih Bapak. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Ya, semua sekolah buatlah RKS Bos, RKS BOP tahun anggaran 2021. Oke Pak. Nanti otomatis penjenengan baru membuat ngengkrengannya Pak, membuat itemnya, angkanya belum. Begitu ke angkanya, jika juknisnya sudah ada. Nah, untuk itu Pak, tim dibuat dulu, tim penyusunnya. Nah ini kembali saya ingat Pak, jangan sampai Pak, RKS Bos, RKS BOP digabung siji tok Pak. Tim penyusun RKS Bos dengan penanggung jawab kepala sekolah, ketuanya adalah siapa, itu dengan anggota siapa begitu Pak. Di situ membuat ada agenda kegiatan sampai jadwalnya, sampai jadi kapan. Ini penyusunan Pak, dibuat kegiatannya Pak. Jangan sampai hanya satu orang. Nanti yuk koncoku ke Paswadu Pak, wis ya ini digawe konco-koncone suwe, gawe dhewe konco ke pasar Pak. Karena lebih pinter Pak. Ini ora entuk Pak. Kayak itu tidak boleh. Meskipun dengan pinter waktu jadi wakasek, jadi guru menyusun RKS hebat, tapi jangan digawe dhewe. Teman-teman diajari bagaimana menyusunnya, bagaimana berkolaborasi, bagaimana kerjasama gotong royong dalam penyusunan RKS itu. Tahu Pak Karsono nggih? Nah, tuduhan Pak Karsono. Ini terakhir Pak, ini sudah harus ganti ruang dengan SMK Pak. Cekap Pak nggih? Saya kira cukup Pak Edi, ini sudah jam 10, sudah ke ruang sebelah Pak. Pak Edi ditutup. Oh, cukup ya, terima kasih Pak Srianta, Bapak dan Ibu semuanya, kepala sekolah SMA cabang dinas wilayah 7, baik dari
Surakarta maupun Sukoharjo, dan juga dari negeri maupun swasta. Beberapa hal tadi sudah kita bahas terkait dengan berbagai permasalahan dinamika pendidikan kita. Mudah-mudahan dengan pembahasan tadi itu akan semakin memahami, kita semakin memahami, dan nantinya akan segera kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Oke, Bapak dan Ibu, kalau mungkin nanti masih ada permasalahan-permasalahan yang lebih lanjut, sebagaimana disampaikan oleh Pak Suyanta, nanti bisa kontak langsung dengan beliau ataupun dengan kita. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk Zoom meeting kita pada kesempatan pagi hari ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan tahap kedua, yaitu dengan SMK. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, terima kasih waktu dan kesediaannya untuk bisa Zoom meeting. Mudah-mudahan Zoom meeting ini bisa memberikan pencerahan kembali kepada kita, dan kita akan senantiasa untuk meningkatkan kemajuan di dunia pendidikan di cabang dinas wilayah 7 ini. Untuk selanjutnya, mari kita tutup bersama Zoom meeting ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Narman. Halo, Assalamualaikum Bang Narman. Waalaikumsalam Pak Kamto, kalau bantu Pak Narman menjawab. Selalu jaga kesehatan semuanya. Sudah salah. Pak Kamto. Untuk semuanya Pak Kamto. Oke. Masih nganggo EP. Mana Pak Kamto? Berapa pamitan aku? Mohon izin pamit semuanya. Selalu jaga kesehatan, ya. Iya, amin. Ya, imunnya meningkat. Jangan lupa vitaminnya. Warsi. Oke Pak, ngopi dulu Pak. Ngopi dulu. Mari Pak Kamto, ngopi dulu. Matur nuwun Pak Yanto. Ini Pak, kopi saya Pak. Kopi Tawang Mangu. Niku gathuke kok rokok kok gathuke Pak. Bapak Anda ya. Ampun banter-banter Pak. Nah udut ampun. Wah, ya nikmat tenan. Pak Laksono monggo Pak. Sarapan biyen. Nggih Pak Yamani, Pak Joko, nggih. Kanca-kanca SLB, nggih. Alhamdulillah sehat. Nggih, monggo Bu Wiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Jamani, mohon lab.
Ano nih Pak, kotak-kotak kan Pak, uang. Ranking urut ora. Bagus ada semua Pak. Ojo ndrep mendrep. Sing kene. Ora unjur ngene suarane. Ini HP ku kok ini. Lawan ku tuh ya. Oh. Ya nyata anu. Oh, sama. Ya anu nih, ini ya. Kalau ini kata aku ahli kan. Aku ahli deh. Apa? Ini tuh disebutnya. Kono. Hey. Saya tak amut saya.
Terima kasih. Ini sik ngene koncone ana. Pateni ya kali. Apa? 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 Yang dari SMK Buang Bima masih bisa dengar suara itu ya. Mungkin yang baru itu kalau bukan itu buat kan tidak bisa ini. Oh ya, yang baru itu lebih. Aku jemput berarti enggak jemput. Halo Pak Mur, seniorku. Jangan lupa cari itu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka nih. Tutup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari tempat yang sinyalnya kuat. Ini aku tahu sih ini. Hah? Iya, ini. Assalamualaikum. Oh iya, enggak apa-apa. Assalamualaikum dari SMK Tadi. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tak pasir. Kita kasih. Ketinggal Pak, pun ketinggal sedoyo Pak. SMK veteran masuk sakit nggih punan. Pak konkone metu suarane kok kene ra metu suarane dhewe. Assalamualaikum. Semoga kesehatan Madam Bakti hadir. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. SMK 9 hadir Pak. Assalamualaikum Bapak, apakah suara dari SMK Negeri 1 Sukoharjo sakit masuk ya? Bisa diterima. Ya, bisa diterima Bu. Suaranya merdu Bu. Ya Pak, ampun tonggolak mawon. Waktunya sing di iki. Coba betul. Pak Sarip Pak. Selamat pagi Pak Sarip. Pak Sarip, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah sehat. Panjenengan sehat-sehat juga. Alhamdulillah Pak, sehat. Din, sehat mahal Pak sekarang. Nggih, sami-sami. Iptek Pak, iptek Pak. Harta iptek siap. Lali. Pak Harto kalian kata nggak nggih sampai Pak? Nggih niki semua warganya Pak kecuali Humas sesuai undangan. Ini bulan ketok niki waka-wakan. Pak Kepala nembe meeting sebentar. Ya, Pak. Oh, Pak Tarmo sampun monitor nggih. Ya, Pak Malkan, selamat salam sehat. Sebenjang Pak Tarmo. Ya, sip, mantap pokoknya. Selamat pagi Bu Tintin.
Dua. Oh, SMK 2. Iya. Enggak, SMK sekitar SMK 3. Itu loh, kalau mau lihat sekolah bagus-bagus. Udah dimatiin sama dia kak. Bukan dari sini ya. Udah dari sana udah dimatikan, udah di mute semua. Coba. Sing swara mrene kok. Ya, di mana? Coba. Itu pengen buat dia bangnya. Nah, aku itu tuh. Tes kita deh. Yes. Nah, cari yang ini dua. Skip yang ini dua. Yang mana yang mana? Yang ya. Jawabannya ya. Jadi tidak usah kita lakukan semua orang yang semua nanti sudah kalau sudah yang mengalikan. Tapi cukup dua kali ini aku ada suaranya begini kesak-kesak mana ya? Mana ya? Itu yang mana ya? Ini kan ini dari sana ya. Kita ini
Tes, tes. Tes, tes. Tes. Tes, tes. Kok enggak? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Pak Bangkit. Cek alat. Selamat pagi, Pak. Iya, Bangkit. Suara saya kah? Selamat pagi. Atur nuwun. Jangan nyanyi, Pak. Kalau nggak ngecek alat, Pak. Nyanyi sing rada dawa ngono lho. Patu apa napa. Jadi jawab ini kembali yang masuk situ Pak. Jawab ini bisa kita ngomong. Mbak ini ketemu Pak Dirjen.